Bab 118 Rain yang sombong. Pit, pit. Bunyi klakson truk sampah yang berada di belakang berbunyi lama, kemudian melaju semakin cepat untuk menghalang bagian depan Rain. Kini Rain adalah bos mereka. Jika Rain mati, dengan siapa mereka akan meminta uang? Truk sampah besar ini sedikit pun tidak ragu-ragu dan langsung menyambut tabrakan Evan. Evan putus asa. Bertabrakan dengan truk sampah bukanlah keberanian, melainkan cari mati. Akhirnya Evan pun dengan cepat memutar kemudi, bersiap-siap untuk membantu Angel kabur. Halangi mobil Benz itu, tangkap si bajingan yang ada di dalam. Nanti akan aku berikan 100 juta, bukan 200 juta. Setelah Rain merasa dirinya aman, dia mengeluarkan kepalanya lagi dari mobil SUV dan berteriak-teriak. Di bawah ganjaran 200 juta, orang-orang itu merasa sangat bersemangat lagi. Masing-masing memegang tongkat, entah menghancurkan mobil Mercedes-Benz Angel atau langsung melemparkan diri ke depan mobil. Pokoknya mereka siap untuk menghalangi mobil tersebut. Angel menggenggam kemudi dengan erat, dia sama sekali tidak berani untuk memutarnya lalu tanpa sadar semakin menginjak gas lagi. Begitu pria-pria yang telah ditabrak mendengar 200 juta, mereka langsung tidak kenal sakit. Mereka melompat ke mobil Angel lalu memanjat naik. Ada yang menarik jendela mobil, ada yang memegang kadas spion. Dalam sekejap, 10 orang lebih telah berhasil memanjat naik mobil Angel. Sekarang pemandangan itu mirip dengan yang ada di film. Orang yang di dalam mobil sedang berusaha untuk melarikan diri, tapi orang jahat bersikeras untuk memanjat naik mobil. Jika Angel pandai menyetir, dia bisa melempar semua orang itu dengan membanting kemudi ke salah satu arah. Akan tetapi, Angel tidak begitu pandai menyetir. Jadi, karena ada banyak orang yang sedang menarik mobil Angel, kecepatan mobil pun terpaksa menjadi lambat. Brum, brum. Tepat pada saat ini, Evan mengejar dan langsung menabrak 8 orang. Nona Angel, cepat lari! Teriak Evan. Namun, setelah Evan mengatakan itu, tiba-tiba datang kekuatan yang sangat mengerikan dari bagasi mobil. Evan pun menjadi kehilangan kendali akan mobilnya. Bam! Bagasi mobil langsung hancur, lalu datang momentum yang sangat kuat. Momentum tersebut membuat kepala Evan menghantam kemudi. Rasa sakit menyebar ke sekujur tubuh Evan, kemudian dia kehilangan kesadarannya. Sedangkan Jimmy dari tadi sudah dipukul sehingga dia pingsan. Angel membelalakan matanya sambil melihat semua ini. Kejadian yang biasanya hanya muncul di film malah terjadi pada Angel. Mungkin Angel baik-baik saja kalau dia hanya menjadi seorang penonton, tapi karena dia sendiri yang mengalami ini, Angel pun benar-benar ketakutan. Dia bahkan ketakutan sehingga lupa untuk menginjak gas. Sedangkan Brian juga tidak akan memberikan Angel kesempatan lagi. Brum! Mobil SUV itu melaju dengan sangat cepat. Dia langsung memblokir jalan Angel. Setelah itu, Rain turun dari mobil sambil tersenyum sinis. Dia menggerakkan jarinya kepada Angel. Nona Angel, keluarlah. Apa yang kamu tunggu? Kamu? Rain, Valentino tidak akan melepaskanmu. Bentak Angel. Ketika Rain mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak. Hah? Valentino si sampah itu? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Aku sudah beberapa kali melawannya, tapi aku masih hidup, kan? Lagi pula, sekarang kamu berada di tanganku, meskipun dia sedang berdiri di hadapanku, yang bisa dilakukannya hanya berlutut. Rain tersenyum sinis. Dia merasa sangat senang. Ketika melihat penampilan Angel yang cantik, Rain menjadi semakin bersemangat. Malam ini, wanita cantik Kotaneo ini, Dewi Kotaneo akan menjadi miliknya. Kamu tidak tahu malu? Kamu licik, kata Angel dengan murka. Aku akan memperlihatkan sisi tidak tahu maluku padamu. Aku membawamu ke suatu tempat dulu, lalu aku akan menyuruh Valentino menjemputmu. Aku akan melakukan sesuatu di depannya. Setelah itu, aku akan mematahkan kakinya. Hah? Ketika Rain berbicara, dia menjadi semakin sombong. Dia membuka pintu mobil lalu menarik Angel keluar. Sedangkan Angel langsung menggigit tangan Rain dengan sangat kuat. Aduh, dasar jalang! Brengsek! Maki Rain. Rain segera menarik tangannya, kemudian dia mengangkat tinggi telapak tangannya lalu hendak menampar Angel. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak. Tuan Muda Rain, ada orang yang datang.
Gerakan Rain pun langsung terhenti. Dia menoleh. Ada beberapa lampu mobil yang sedang mengarah ke sini dari kejauhan. Sepertinya ada sekitar 10 mobil. Brengsek! Aku pergi dulu. Kalian lindungi aku. Teriak Rain. Rain dengan kuat menangkap Angel, kemudian langsung menyeret Angel ke dalam mobil Rain. Angel terus memberontak, tapi dia hanya seorang wanita. Mana mungkin mempunyai kekuatan seperti Rain. Akhirnya Angel tetap ditangkap naik ke mobil. Halangi mereka. Nanti aku akan memberi kalian banyak bonus. Rain dengan cepat mengikat Angel lalu menaruh sebuah kain ke dalam mulut Angel. Rain baru menghidupkan mobilnya, kemudian melaju pergi. Di restoran mie di Jalan Makadam, Valentino sedang sibuk di dapur sambil tersenyum-senyum. Terdapat tumpukan bawang hijau cincang di atas talenan, sedangkan sekarang Valentino sedang memotong sayuran hijau. Valentino tahu kalau Angel suka sayur. Saat ini, Valentino tiba-tiba merasa sedih. Perasaan ini seperti orang yang mendadak terkena serangan jantung. Aduh, gerakan tangan Valentino pun goyah, dia langsung menggores jarinya sendiri. Darah dengan cepat mengalir keluar. Namun, Valentino sama sekali tidak memedulikannya. Dia menaruh tangannya di bawah air kran, kemudian langsung berjalan keluar. Kak Evan dan lainnya belum sampai? Tanya Valentino kepada seorang pemuda. Raut wajah pemuda itu tampak aneh. Setelah beberapa saat, dia baru menjawab. Tuan muda Valentino, belum. Valentino menatap pemuda itu dengan curiga. Lalu, dia berbicara dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin, sudah lama sekali, kenapa mereka belum sampai? Mungkin sudah mau, kata pemuda itu. Valentino terus merasa ada yang aneh dengan pemuda ini. Ditambah dengan jantungnya yang sedang berdebar tidak seperti biasanya, Valentino pun merasa ada yang tidak beres. Aku keluar sebentar untuk lihat-lihat, kata Valentino, lalu dia langsung berjalan ke arah pintu. Pemuda itu segera berseru. Tunggu, Tuan muda Valentino, saya rasa mereka sudah mau sampai, jadi kita tunggu di dalam saja. Valentino membalikkan badannya dan bertanya. Bagaimana kamu bisa tahu? Saya. Pemuda itu tertegun, kemudian tidak bisa berkata apa-apa. Sedangkan Valentino sudah tidak menghiraukan pemuda itu. Dia langsung berjalan keluar pintu sambil mengeluarkan ponselnya, bersiap-siap untuk menelpon Angel dan menanyakannya. Akan tetapi, sebelum Valentino sempat membuat panggilan, dia menyadari ada yang aneh. Valentino tiba-tiba berbalik lalu bertanya pada pemuda itu. Di mana Rizky dan lainnya? Kemana mereka pergi? Sebelumnya Valentino telah mengutus 10 orang untuk melindungi Angel karena dia khawatir akan terjadi konflik di antara Angel dengan Kiara dan lainnya. Sebenarnya Valentino ingin mengutus semua orang untuk melindungi Angel, tapi mana mungkin Angel bersedia. Maka dari itu, ketika Valentino tiba di restoran mie ini, masih ada 80 orang lebih di sisi Valentino. Namun sekarang, di luar hanya terdapat 20 lebih orang, yang lain telah menghilang. Bahkan banyak mobil yang sudah berkurang. Bab 119 bala bantuan level keluarga Wijaya. Kini Valentino yakin kalau pasti telah terjadi sesuatu. Kalau tidak, Rizky dan lainnya pasti tidak akan berani diam-diam membuat keputusan sendiri di belakang Valentino. Pemuda itu terbata-bata. Tuan muda Valentino, ini. Dia tahu kalau melakukan ini semua adalah demi keamanan Valentino. Namun, ketika pemuda itu sedang ditatap oleh tatapan mata Valentino yang mengerikan, pemuda itu tertegun dan tidak berani berbohong. Katakan, ucap Valentino sambil menghubungi ponsel Angel. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba beberapa saat lagi. Ketika Valentino mendengar suara itu, dia tidak begitu terkejut. Sejak tadi tangannya terluka dari potong sayur, Valentino sudah mempunyai firasat buruk. Sekarang sepertinya firasatnya tidak salah. Telah terjadi sesuatu pada Angel. Tuan muda Valentino, Nona Angel dan lainnya diserang saat di perjalanan. Kak Evan meminta bantuan, jadi Rizky pergi untuk memberi bala bantuan. Jawab pemuda itu dengan hati-hati dengan kepala tertunduk. Valentino tiba-tiba menoleh. Kedua matanya tampak agak merah. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Saya khawatir kalau target orang-orang itu adalah Anda. Akan sangat berbahaya jika Anda menampakkan diri. Rizky telah membawa sangat banyak orang ke sana. Mereka pasti bisa membawa Nona Angel kembali dengan aman. Tuan muda Valentino tidak perlu khawatir, ujar pemuda itu. Valentino menarik napas dalam-dalam,
kemudian langsung berjalan ke mobil. Tuan Muda Valentino, Anda tidak boleh pergi. Orang-orang itu pasti ingin mengambil Nona Angel sebagai umpan. Kalau Anda ke sana, mereka akan menyerang Anda, kata pemuda itu dengan panik. Meskipun begitu, aku tetap harus pergi. Naik ke mobil, aku harus ke sana, ujar Valentino dengan datar. Valentino tahu kalau pemuda ini melakukan itu adalah untuk kebaikan Valentino sendiri, jadi dia tidak akan memarahi mereka. Sekarang Valentino hanya ingin orang-orang yang mencelakai Angel mati. Setiap orang memiliki batas yang tidak dapat disentuh. Kalau disentuh akan berakibat fatal. Sepertinya dulu Valentino terlalu tidak menunjukkan diri. Makanya para brengsek itu baru berani berulang kali memprovokasi dirinya. Baiklah, pada hari ulang tahun pernikahan ketiga Valentino, dia akan membuat semua orang melihat seberapa mengerikan kekuatannya. Malam ini, Valentino akan menggemparkan satu kota Neo. Baik. Ketika pemuda itu melihat Valentino sama sekali tidak sedang bercanda, dia pun tidak berani banyak bicara lagi dan segera naik ke mobil. 20 lebih pengawal juga tergesa-gesa naik ke mobil. Mereka tidak menghabiskan waktu sedikit pun. Mereka menghidupkan mobil masing-masing, lalu segera melaju untuk menyusul Rizky dan lainnya. Mobil-mobil itu melaju dengan sangat cepat. Saat pemilik restoran mie melihat Valentino pergi, dia keluar dengan bingung. Akan tetapi, sekarang Valentino tidak mempunyai waktu untuk memberi pemilik restoran mie penjelasan. Valentino hanya memperlihatkan lampu merah belakang mobil. Dengan arahan pemuda itu, mobil-mobil lainnya melindungi mobil Valentino yang di tengah dengan ketat. Beberapa menit kemudian, mobil yang di depan berhenti. Lokasi yang diterangi lampu mobil sangat berantakan. Valentino pun segera keluar dari mobil. Dia melihat sekeliling. Banyak orang yang terbaring di tanah sambil berteriak kesakitan. Ada anak bawah Valentino, ada juga anak bawah Rain. Ada banyak mobil yang hancur juga. Seluruh tempat ini terlihat seperti neraka. Rizky, apa yang telah terjadi? Pemuda itu tercengang melihat semua ini. Rizky dan beberapa orang lainnya dengan susah payah mengangkat kepala mereka. Ido telah diantar ke UGD, Kak Evan pingsan, sedangkan lengan kanan Jimmy dipotong. Ujar Rizky dengan sangat sedih, kedua matanya memerah. Mereka bertiga adalah teman-teman yang biasanya bergaul dengan Rizky dan lainnya. Bagaimana mungkin hubungan mereka tidak dekat? Di mana Nona Angel? Saat pemuda itu mendengar perkataan Rizky, sekujur tubuhnya gemetar seolah-olah dia telah disetrum listrik. Namun mereka tahu, kalau dibandingkan, keamanan Angel jauh lebih penting. Rizky terdiam sejenak, lalu menjawab, Nona Angel sudah ditangkap. Antar Ido dan lainnya ke rumah sakit terbaik dan berikan mereka perawatan terbaik. Keluarga Wijaya akan membayar semuanya. Kalau keluarga Wijaya tidak mau, aku yang akan bayar. Setelah Valentino selesai berbicara, dia melangkah maju. Rizky melapor kepada Valentino. Tuan Muda Valentino, sebelum Nona Angel ditangkap, dia naik mobil itu. Valentino menganggukkan kepalanya, kemudian menghampiri mobil Angel. Mobil tersebut telah hancur sehingga tidak bisa dikenali. Kaca mobil semuanya retak. Terdapat banyak lubang yang berbentuk koin. Valentino menemukan sebuah kalung di kursi pengemudi. Itu adalah kalung Angel. Saat ini, seluruh tempat itu hening. Semuanya sedang menatap Valentino. Sekujur tubuh Valentino sedang menyebar aura dingin yang menyeramkan. Valentino menggenggam erat kalung tersebut, kemudian tiba-tiba berdiri tegak. Pemuda itu dengan hormat berkata, Tuan Muda Valentino, dengan satu kalimat dari Anda, malam ini kota Neo akan langsung hancur. Demi Tuan Muda Valentino, kami bersedia untuk mati tanpa penyesalan. Ucap segerombolan pengawal berbaju hitam. Namun, Valentino malah melambaikan tangannya. Dia langsung menghubungi ponsel Hendrik. Kurang dari 2 detik, panggilan sudah tersambung. Tuan Muda Valentino, Pak Hendrik, aku ingin menggunakan bala bantuan keluarga Wijaya level ACS. Ujar Valentino dengan tenang. Ketika Valentino mengatakan itu, segerombolan pengawal langsung membelalakan mata mereka dan menatap Valentino dengan terkejut. Bala bantuan level ACS. Mereka sudah tidak bisa dideskripsikan dengan kata mengerikan. Saat ini, mereka semua baru tahu ternyata Angel begitu penting bagi Valentino. Tuan Muda Valentino, apa yang telah terjadi? Hendrik segera duduk tegak, nadanya kedengaran panik. Hanya orang yang telah lama bersama keluarga Wijaya baru tahu apa maksud dari bala bantuan level SS keluarga Wijaya Kota Miracle.
Bukankah Valentino sedang merayakan ulang tahun pernikahannya yang ketiga dengan Angel? Jangan-jangan ada orang yang tidak tahu diri dan malah menyinggung Valentino. Namun, meskipun orang yang paling berkuasa di kota Neo menyinggung Valentino, Valentino tidak mempunyai hak untuk menggunakan bala bantuan level SS. Valentino dengan susah payah menahan amarahnya sambil berkata, "Angel telah ditangkap. Tuan Muda Valentino, tidak mudah untuk menggunakan bala bantuan level SS. Anda pasti lebih mengerti daripada aku. Kalau Anda menggunakannya dengan enteng, perubahan drastis apa yang akan terjadi pada kota Neo nanti?" Valentino segera berkata, "Aku mau level A." "Aku rasa level A juga tidak boleh. Keluarga inti tidak akan menyetujuinya," ujar Hendrik dengan menyesal. "Beritahu mereka, kalau mereka tidak mau memberikanku bala bantuan level A, maka mulai hari ini, aku akan putus hubungan dengan keluarga Wijaya dan selamanya tidak akan kembali." Kata-kata Valentino membuat Hendrik langsung terdiam. "Tuan Muda Valentino, hari ini saya pasti akan membawakan bala bantuan level A kepada Anda. Anda tidak perlu khawatir. Apapun itu, saya akan melaksanakannya. Saya akan melindungi Anda," kata Hendrik dengan serius. Valentino tidak membalasnya dan langsung mengakhiri panggilan. Kemudian, dia langsung menarik seorang pemuda. "Katakan, siapa? Di mana dia?" Terlihat jelas kalau pemuda ini bukanlah anak buah Valentino. Tentu saja dia adalah anak buah musuh. "Ah, aku tidak tahu," jawab pemuda itu dengan panik sambil melambai-lambaikan tangannya. Sekarang Valentino seakan-akan telah berubah menjadi orang lain. Dia tersenyum sinis, kemudian membuang pemuda itu ke samping. Bab 120 Penyergapan. Sedangkan Rizky yang menggenggam bayonet bersegi tiga langsung menyerang dengan babi buta tanpa basa-basi ke arah paha pemuda itu. Suara tusukan pisau terdengar dan darah segar menyembur kemana-mana. "Ah, baiklah, akan aku katakan, semua itu dilakukan oleh Rain." "Rain yang melakukannya. Mereka pergi ke kawasan tak bertuan di bagian utara. Aku tahu aku salah, jadi jangan tusuk aku lagi." Pria muda itu berteriak kesakitan karena dia tidak dapat menahan tusukan pisau itu. Lalu, Valentino langsung masuk ke dalam mobil tanpa melontarkan sepatah kata pun, kemudian melambaikan tangannya. Sekitar 80 pengawal berbaju hitam yang terlatih dengan baik naik ke dalam mobil, lalu menyalakan mobil dan langsung menuju ke bagian utara. Di sisi lain, di dalam gudang besar yang terbengkalai di bagian utara, beberapa mobil melaju dengan cepat. Kemudian pintu gudang terbengkalai dibuka, mobilnya langsung masuk ke dalam. "Bajingan! Beraninya kamu menusukku. Malam ini, aku akan menusuk istrimu." Rain membuka pintu mobil sambil marah-marah. Lalu Rain menjambak rambut Angel. Mulut Angel telah dibungkam dengan kain, sepasang matanya membelalak dengan penuh ketakutan. Rain langsung menarik Angel turun dari mobil tanpa rasa belas kasihan. Kemudian menarik kain yang menyumbat mulut Angel. Rasa takut telah memenuhi hati Angel, sehingga Angel langsung berteriak keras. "Rain, apa yang akan kamu lakukan? Valentino tidak akan mengampunimu. Tidak akan mengampunimu." "Hah? Wanita jalan, aku katakan padamu, malam ini aku akan membiarkanmu bertemu dengan Valentino. Valentino sudah lama bersikap sombong di hadapanku. Sudah waktunya aku memberinya pelajaran. Sudah aku katakan padamu, malam ini aku akan menidurimu di depan Valentino, mengerti?" Rain tertawa bengis, kemudian menarik Angel masuk ke dalam gudang. "Valentino mempunyai banyak orang, jadi dia akan menyelamatkanku." Angel ingin menggunakan identitas Valentino untuk menakuti Rain. Namun pada saat ini, Rain telah kehilangan akal sehatnya. Jadi, bagaimana mungkin dia akan mendengarkan kata Angel? "Ah, apakah beberapa orang tak berguna di sekitar Valentino itu telah memberimu kepercayaan diri yang besar?" Akan tetapi, Rain tiba-tiba tertawa ketika mendengar perkataan Angel, lalu dia pun berteriak kepada sekelompok orang yang ada di sekitar. "Kak Eri, Tuan Muda Rain, kami ada di sini. Puaskan saja dirimu malam ini, sedangkan aku akan membantumu menjaga tempat ini." Setelah mendengar suara garang itu, Angel pun melihat seorang pria kekar muncul. Pria kekar itu mengenakan singlet hingga dapat melihat tato harimau di tubuh kekarnya. Lalu, dari penampilannya bisa dilihat kalau dia adalah orang dari dunia bawah tanah. Kemudian, sekitar 300 orang mulai bermunculan di halaman ini. Total mencapai 300 lebih orang di sana dan semuanya terdapat tato harimau di seluruh tubuh. Mereka terlihat sangat menyeramkan.
Angel terkejut, dia tidak menyangka kalau Rain bisa sampai merencanakan hal sebesar ini. Rain benar-benar telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Valentino. Kamu? Angel tidak bisa berkata apa-apa. Valentino hanya memiliki 100 pengawal, sedangkan Rain memiliki 3 atau 400 pengawal. Maksud dari rencana ini adalah, kalau Valentino berani datang ke sini, maka Rain tidak bisa melarikan diri dari penyergapan Rain. Sebelumnya Angel masih berpikir bahwa Valentino pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Namun sekarang Angel telah berubah pikiran karena Valentino akan diserang oleh Rain jika dia datang. Pada saat itu, Valentino pasti akan dilecehkan bersama dirinya sendiri. Jadi, Angel lebih baik memilih Valentino tidak datang menyelamatkannya. Kamu pikir, aku tidak mempunyai sedikit persiapan untuk melawan Valentino? Sebelumnya, masalah yang terjadi di jalan hanya permulaan saja. Malam ini, aku sudah menghabiskan uang sebesar ratusan juta, jadi aku tidak percaya tidak bisa membunuhmu dan Valentino. Rain tersenyum sinis, kemudian menarik Angel yang masih tercengang dan langsung masuk ke dalam gudang. Setelah masuk ke dalam, Angel sangat terkejut karena di dalam gudang ini ada puluhan orang. Kalau ditambah dengan orang yang di luar sana, mungkin jumlahnya sudah mendekati 500 orang. Rain pasti sudah mencari kepala mafia terbesar di kota Neo. Segera, Angel langsung diikat di sebuah kursi sehingga Angel tidak bisa bergerak. Hehe, cantik, kamu benar-benar sangat cantik. Aku bahkan sudah tidak sanggup menahannya lagi. Tapi, demi Valentino bisa menyaksikan pertunjukan yang bagus, maka aku tetap memutuskan untuk menunggu dia datang terlebih dahulu, lalu menidurimu. Rain tersenyum sinis dan langsung mengeluarkan ponselnya. Rain masih menyimpan nomor Valentino karena Valentino pernah menelponnya ketika dia berada di rumah Chloe. Namun, pada saat itu kuasa berada di tangan Valentino. Sedangkan hari ini, semua kuasa telah berada di tangan Rain. Valentino sudah seperti daging empuk yang tak bisa berkutik di atas talenan. Rain, bajingan kamu. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan padaku. Jangan libatkan Valentino. Entah keberanian dari mana sampai bisa membuat Angel memaki Rain saat ini. Ketika terpikir dengan penyergapan Rain, Angel pun cemas terhadap Valentino karena khawatir Valentino yang datang ke sini akan disergap oleh Rain. Akan tetapi, dalam hati Angel benar-benar berharap Valentino akan datang menyelamatkannya. Ketika ponsel berdering sekali, Valentino langsung mengangkatnya. Halo, Tuan Muda Valentino. Kenapa kamu begitu cepat mengangkat teleponnya? Hah? Ujar Rain sambil tertawa keras. Rain, percayalah padaku. Kalau sampai kamu menyentuh selai rambut Angel, maka aku akan membuatmu menyesal sudah datang ke dunia ini. Termasuk seluruh keluarga Kingston karena aku akan menghancurkannya. Suara Valentino terdengar lantang dari ujung telepon. Meski melalui telepon, Rain juga bisa merasakan hawa dingin yang dipancarkan oleh Valentino. Seketika Rain merasa takut, kemudian amarahnya kembali memuncak. Valentino, sialan! Sudah sampai di tahap ini, tapi kamu masih berani berlagak di depanku. Percaya atau tidak kalau aku bisa meniduri Angel saat ini juga? Lebih baik kamu sopan sedikit denganku. Jangan pikir tidak ada yang berani denganmu di kota Neo. Ujar Rain dengan marah. Baik, katakan apa persyaratanmu? Saat ini, nada bicara Valentino jauh lebih lembut, karena bagaimanapun juga Angel berada di tangan Rain. Kalau sampai membuat Rain marah, mungkin dirinya benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Aku ingin kamu segera datang ke gudang terbengkalai yang ada di bagian utara. Aku akan mengirim lokasinya padamu. Bukankah perasaanmu kepada Angel begitu dalam? Bukankah kamu ingin menyelamatkan Angel? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Datanglah kalau kamu punya nyali. Tentu saja, kamu juga bisa membawa puluhan pengawalmu yang tak berguna itu. Haha! Nada bicara Rain terdengar sangat arogan, seolah-olah telah menjadi penguasa terkuat di muka bumi ini. Jangan kemari, Valentino. Rain membawa banyak orang. Jangan datang. Teriak Angel dengan keras. Sialan! Rain langsung menutup teleponnya, lalu menyumbat mulut Angel dengan kain. Dasar jalan! Siapa yang mengizinkanmu berbicara? Rain saat ini merasa sangat ingin membunuh Angel. Teriakannya tadi pasti sudah didengar oleh Valentino. Sedangkan Valentino juga tidak bodoh. Dia pasti bisa menebak bahwa Rain telah merencanakan sebuah penyergapan di sana. Sekarang hanya bisa melihat bagaimana Valentino akan mengambil keputusannya.
Kehe, wanita jalang, hubunganmu dengan Valentino cukup baik, kan? Kalau begitu aku ingin tahu, apakah dia masih berani datang setelah mengetahui aku merencanakan penyergapan di sini?